Kami dari kelompok 1 dan 2 akan mempresentasikan perbandingan laporan keuangan PT Bank BSI tahun 2020 dan 2021. Di sini kita beranggotakan ada 7. Yang pertama itu ada Indaristi Dewi, ada Salsa Nurhaliza, ada Naswa Aulia, ada Andini Nurul, ada Fadilah Laila, ada saya sendiri Laila Yurafida, dan ada Rizka Almutahara. Latar belakang kehadiran PT Bank Syariah Indonesia pada tahun 2021 menjadi warna tersendiri bagi industri perbankan nasional BSI yang merupakan penggabungan antara 3 bank, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Saat ini merupakan bank syariah terbesar di Indonesia di antara bank umum yang ada di Indonesia. BSI yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2021 berada di posisi ke-7 dari sisi aset. Kehadiran BSI juga merupakan jawaban dari ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap perbankan syariah. Mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87% dari total penduduk. Di tahun 2020, menyebarkan layanan untuk UMKM di pelosok negeri. BRI Syariah berkomitmen untuk terus memberikan layanan perbankan syariah yang amanah melalui pengembangan teknologi dan inovasi digital guna kemudahan bagi para nasabah, utamanya untuk mencapai aspirasi dan visi misi menjadi bank retail melalui digitalisasi. Sebagai satu kesatuan dalam integrasi inklusi finansial grup BRI yang dapat diandalkan. Di tengah pandemi COVID-19, BRI Syariah melakukan sejumlah langkah agar pertumbuhan bisnis bank tetap sehat. Yang utama dilakukan adalah optimalisasi layanan perbankan digital sebagai langkah adaptif, operation selektif, dan menyalurkan pembiayaan serta melakukan restrukturisasi sebagai preemptive strategies for sustainable financial portfolio. Selain itu, bank juga meningkatkan dana murah yang sehat serta buffer likuiditas sebagai penerapan healthy liquid management. Hasilnya, di tahun 2020, selain kenaikan laba, BRI Syariah juga tumbuh di sisi aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. 2021, PT Bank Syariah Indonesia yang lahir dari Merger 3 Bank Syariah milik Himpunan Bank milik Negara baru berusia 1 tahun, kelahirannya pada 1 Februari 2021. Langsung diresmikan oleh Presiden RI Haji Joko Widodo di Istana Negara di usia yang masih belia. BSI telah menorehkan pencapaian yang menakjubkan. Rata-rata kinerja keuangan tumbuh tinggi, integrasi kegiatan operasional dari bank legacy pun berjalan lancar. Bahkan, BSI telah resmi membuka Responsible Office di Dubai yang merupakan pusat keuangan dunia. Semua itu berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas seluruh instan BSI serta dukungan para pemangku kepentingan. Sehingga bank mampu memberikan manfaat besar. Atas dasar inilah, kami semua meneguhkan tekad mengorbankan semangat untuk membesarkan Bank Syariah Indonesia menjadi lebih kuat agar mampu menjadi energi baru untuk Indonesia. Oke, di sini ada bukti kinerja yang dimana ada fondasi bank yang kokoh. Nah, terus juga di sini ada banyak presentasi-presentasi mulai dari 2020 sampai 2021. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu posisi keuangan konsolidasian kas total aset. Nah, yang pertama itu ada kas yang dimana dia di tahun 2021 itu sekitar 4 jutaan, di tahun 2020-nya. Nah, ini semua dalam jumlah juta rupiah. Saya lanjut, di tahun 2020-nya itu sekitar
3.180.000 yang dimana perubahannya itu naik jadi kenaikan yang menunjukkan peningkatan likuiditas dan kemampuan memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek. Yang kedua ada giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Yang pertama itu ada 2021 di 20 juta dan 2020 ada 21 yang dimana itu berarti turun yang penurunannya masih kecil yang kemungkinan akibat pengalihan dana ke sektor pembiayaan yang lebih produktif. Terus selanjutnya ada giro penempatan pada surat berharga. Itu berarti perubahannya turun agak jauh dari 2020 itu sekitar 8, terus di 2021 itu jadi 1 juta itu turunnya cukup drastis yang penurunan signifikan menunjukkan pengurangan investasi di surat berharga yang mungkin karena strategi alokasi aset yang lebih fokus ke pembiayaan nasabah. Terus selanjutnya ada investasi pada surat berharga, itu yang dimana artinya naik cukup signifikan juga karena tahun 2020 itu sekitar 49 juta, tapi di tahun 2021-nya sampai 67 juta. Yang dimana lonjakan investasi ini menunjukkan ekspansi portofolio surat berharga sebagai sumber pendapatan tetap dan manajemen risiko yang baik. Terus selanjutnya ada tagihan akseptasi yang dimana itu turun di 2020 itu 292, di 2021-nya itu cuma 159, yang berarti penurunannya menandakan adanya penurunan yang cukup signifikan ya atau jauh gitu. Terus selanjutnya itu ada di piutang murabah. Terus itu di 2020-nya itu 89 dan di 2021-nya itu sekitar 101 juta. Yang dimana berarti naik yaitu peningkatan pembiayaan berbasis murabah atau jual beli menandakan permintaan pembiayaan konsumtif yang lebih tinggi. Terus ada piutang sewa ijarah yang berarti naik juga dia bisa dilihat karena peningkatan kecil menunjukkan bertambahnya kegiatan sewa pembiayaan atau leasing dengan akad ijarah. Terus selanjutnya ada itu yang di bagian cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN itu bisa dibilang naik. Tidak banyak tapi cukup signifikan dan penambahan cadangan kerugian menunjukkan kehati-hatian dalam mengantisipasi resiko pembiayaan bermasalah. Terus selanjutnya ada pinjaman korodoh atau neto, yaitu di sini sih cukup stabil ya karena dari 9.054.000 itu cuman sampai 9.081, jadi itu masih dibilang stabil, nggak naik nggak turun. Nah, terus ada pinjaman atau pembiayaan mudharabah, yaitu turun 2020-nya itu 2 jutaan, 2021-nya itu cuma 1 juta. Penurunan ini menunjukkan minat atau penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil atau mudharabah menurun. Nah, selanjutnya ada pembiayaan musyarakah. Terus yang dimana ini bisa dilihat itu naik karena kenaikan yang menandakan peningkatan aktivitas pembiayaan kemitraan produktif. Terus ada aset tetap dan aset hak guna neto. Itu juga naik. Peningkatan aset tetap menunjukkan adanya ekspansi kantor cabang dan investasi infrastruktur operasional. Terus ada aset pajak tangguhan, itu juga naik dari 109 jadi 445 itu naiknya. Terus peningkatan karena penyelesaian beban pajak tangguhan pasca merger dan efisiensi fiskal. Terus ada aset lain-lain. Neto juga sama. Di sini naiknya kurang lebihnya sih 10,7% dari 2020-nya itu 239. Terus 2021-nya itu 265.289.081 yang berarti total aset tumbuh signifikan menunjukkan peningkatan skala usaha dan hasil integrasi dari merger bank syariah. Yang berarti total dari aset ini sekitar 289 atau 265.289.081. Terus ada 239.581.524. Nah, itu jadi ada kenaikan di situ. Jadi dari 2020 ke 2021 itu penaikannya sekitar kurang lebihnya 10%.
10,7, yang berarti kesimpulannya secara keseluruhan kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia (TBK) tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan dari tahun sebelumnya atau 2020. Likuiditas meningkat, portofolio investasi dan pembiayaan tumbuh signifikan, serta manajemen risiko tetap diperkuat melalui peningkatan cadangan kerugian. Total aset naik sebesar yang tadi sudah saya katakan, yaitu kurang lebihnya 10,7%, mencerminkan hasil merger 3 bank syariah dan memperkuat juga posisi BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Iya, iya. Oke, di sini saya akan melanjutkan posisi keuangan konsolidasi simpanan total liabilitasnya. Jadi secara jumlah liabilitasnya kita mengalami penurunan sebesar 6,29% dari 66,04 triliun di tahun 2020 menjadi 61,88 triliun di 2021. Penurunan ini didorong terutama oleh dua hal, yaitu penarikan dana dan pihak ketiga dan pelunasan kewajiban. Total simpanan turun sebesar 5,22% secara neto. Namun, secara pergeseran struktural yang dramatis, giro wadiah anjlok tajam 27,29%. Ini penyebab utama dari penurunannya dana. Di sisi positif, tabungan wadiah tumbuh kuat sebesar 17,77%. Ini menunjukkan keberhasilan kita dalam menarik dana retail yang lebih stabil. Kita mengalami penarikan dana korporasi atau institusional, tetapi berhasil mengimbangi dengan pertumbuhan dana retail yang solid, yang secara kualitas lebih baik. Pelunasan pinjaman bank atau simpanan dari bank lain turun signifikan sebesar 85,63%. Ini mengurangi ketergantungan kita pada pendanaan mahal atau jangka pendek. Kewajiban aksestasinya juga turun sebesar 45,32%. Kami melihat adanya kenaikan liabilitas lain-lain sebesar 17,15%. Ini perlu segera diklarifikasi untuk memastikan tidak adanya risiko jatuh tempo yang tidak teridentifikasi. Tahun 2021 ditandai dengan peningkatan stabilitas likuiditas karena berkurangnya pinjaman antar bank dan pertumbuhan tabungan, meskipun total liabilitas menurun akibat penarikan giro. Dan kita harus segera merumuskan strategi untuk menstabilkan dan menarik kembali dana giro sambil tetap mempertahankan momentum pertumbuhan tabungannya. Selanjutnya, dana syirkah temporer. Pada tahun 2021, total dana syirkah temporer PT Bank Syariah Indonesia (TBK) mengalami peningkatan signifikan menjadi 178 triliun dibandingkan dengan 151,79 triliun pada tahun 2020. Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan giro mudorobah sebesar lebih dari 7,9 triliun. Tabungan mudorobah naik 6,9 triliun serta deposito mudorobah yang meningkat 12,55 triliun. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah setelah terbentuknya Bank Syariah Indonesia hasil merger 3 bank syariah BUMN. Ekuitas bank juga menunjukkan kinerja yang solid. Total ekuitas pada tahun 2021 tercatat sebesar 25,1 triliun, naik dari 21,74 triliun pada tahun 2020. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan modal di setor pasca merger serta peningkatan saldo laba dan cadangan umum. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan yang semakin kuat dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, total liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas Bank Syariah Indonesia tahun 2021 mencapai
Rp265,29 triliun, naik sekitar 10,7% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menggambarkan ekspansi yang sehat, sinergi pasca merger yang efektif, serta kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap sistem perbankan syariah nasional. Kinerja laba bersih perusahaan menunjukkan tren sangat positif, meningkat dari 2,187 triliun pada tahun 2020 menjadi 3,28 triliun pada tahun 2021. Pendapatan ini yang solid. Pendapatan mengelola dana oleh bank sebagai mudarib naik dari 16,9 triliun pada 2020 menjadi 17,8 triliun pada 2021. Didukung juga oleh peningkatan pendapatan operasional lainnya dari 2,7 triliun menjadi 3,1 triliun. Manajemen efisiensi dan risiko. Meskipun beban operasional lainnya meningkat mencapai 16,4 triliun, perusahaan berhasil mengelola pertumbuhan beban tersebut. Indikator kunci adalah penurunan beban CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai dari 3,62 triliun pada tahun 2020 menjadi 3,55 triliun pada 2021 yang menunjukkan kualitas aset yang membaik. Hasilnya, laba sebelum pajak meningkat signifikan dari 3,0 triliun pada 2020 menjadi 3,96 triliun pada 2021 yang pada akhirnya menghasilkan laba bersih yang kuat sebesar 3,28 triliun. Kesimpulannya, pertumbuhan laba bersih yang konsisten dan kuat pada tahun 2021 didukung oleh pertumbuhan pendapatan inti yang solid dan efektivitas dalam mengelola risiko atau penurunan beban CKPN. Ke depan, perusahaan akan berfokus pada mempertahankan momentum pertumbuhan ini, misalnya melalui akselerasi digital. Selanjutnya arus kas dan kinerja saham. Pada tahun 2021, PT Bank Syariah Indonesia Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dan stabil. Arus kas dari aktivitas operasional tercatat sebesar 18,67 triliun. Meningkat signifikasikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar pada 12,18 triliun. Peningkatan ini mendapatkan bahwa aktivitas utama bank dalam mengadakan dan menyalurkan dana berjalan semakin efisien dan produktif. Sementara itu, arus kas aktivitas investasi menunjukkan angka negatif sebesar 18,57 triliun yang mengidentifikasikan adanya peningkatan investasi dalam ekspansi bisnis jangka panjang. Dari sisi pendanaan, arus kas tercatat sebesar 77,9 miliar, menunjukkan efisien dalam pengelolaan sumber modal. Meskipun terjadi peningkatan pengeluaran pada sektor investasi, posisi kas akhir tahun tetap stabil di angka 26,57 triliun yang mencerminkan likuiditas bank terjaga dengan baik. Rasio kecukupan modal atau CAR di tahun 2020 sebesar 18,24%, di tahun 2021 sebesar 22,09%. Nah, rasio ini menunjukkan kekuatan modal bank. Terjadi kenaikan cukup besar dari 18,24% ke 22,09%. Nah, artinya setelah merger, BSI punya modal yang jauh lebih kuat untuk menopang kegiatan bisnis dan menanggung resiko pembiayaan. Rasio pembiayaan bermasalah, NPF gross dan net. Gross NPF di tahun 2020 sebesar 2,88%, di gross NPF 2021 sebesar 2,93%. Net NPF di 2020 itu sebesar 1,12% dan net NPF 2021 sebesar 0,87%. Nah, secara gross rasio pembiayaan bermasalah sedikit naik, tapi secara net malah turun, ya menunjukkan pengelolaan pembiayaan BSI makin baik karena bank mampu menekan pembiayaan bermasalah bersih dengan manajemen risiko yang lebih kuat. Selanjutnya, ROA, Return of Asset.
2020 sebesar 1,44%, dan 2021 sebesar 1,61%. Nah, ROA meningkat yang artinya aset-aset BSI makin produktif dalam menghasilkan laba. Efisiensi penggunaan aset meningkat setelah proses integrasi dalam operasional pasca merger. Selanjutnya ada ROE atau Return on Equity. Di tahun 2020 itu sebesar 11,18% dan di tahun 2021 sebesar 13,71%. Nah, kenaikan signifikan pada ROE menunjukkan kemampuan BSI menghasilkan laba dari modal sendiri meningkat. Nah, ini sinyal positif bagi para pemegang saham karena menunjukkan kinerja yang makin menguntungkan. Selanjutnya ada margin pendapatan bersih atau NIM. Di tahun 2020 itu sebesar 6,44% dan di 2021 itu sebesar 6,04%. Nah, NIM sedikit menurun yang berarti margin keuntungan dari pembiayaan dan dana pihak ketiga agak menyempit. Kemungkinan karena persaingan di industri perbankan dan penyesuaian margin pasca merger, tapi tetap dalam level yang sehat. Selanjutnya ada BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional. Di tahun 2020 itu sebesar 84,61% dan 2021 sebesar 80,46%. Yang artinya BOPO turun berarti efisiensi meningkat setelah merger. BSI berhasil menekan biaya operasional karena penggabungan sistem dan sumber daya yang lebih efektif. Selanjutnya ada cost to income ratio atau SIR di tahun 2020 itu sebesar 53,74%, di 2021 52,57%. Nah, rasio ini juga menunjukkan peningkatan efisiensi. Karena semakin rendah, semakin efisien bank dalam menghasilkan pendapatan dibanding biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada cost efficiency ratio atau CER. Di tahun 2020 itu sebesar 20,52%, di tahun 2021 sebesar 52,07%. Ada sedikit kenaikan yang artinya efisiensi biaya masih perlu ditingkatkan, tapi perbedaannya tidak terlalu besar, masih dalam batas wajar karena BSI baru melewati proses penggabungan operasional. Selanjutnya ada rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga atau FDR. Di tahun 2020 itu sebesar 74,52%, di tahun 2021 itu sebesar 73,31%. Yang artinya FDR turun sedikit, yang menunjukkan BSI lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan agar risiko tetap terjaga. Likuiditasnya jadi lebih kuat. Selanjutnya ada GWM, giro wajib minimum, rupiah, dan falas. Di rupiah di tahun 2020 itu sebesar 3,12%, rupiah di tahun 2021 sebesar 4,55%, falas di tahun 2020 sebesar 1,16%, dan di 2021 sebesar 1,03%. Yang artinya GWM itu menunjukkan kepatuhan BSI terhadap ketentuan Bank Indonesia. Rasio ini tetap stabil dan sesuai aturan, menandakan likuiditas terjaga dengan baik. Dan terakhir ada PDN di 2020 itu sebesar 4,47% dan di 2021 sebesar 0,27%. Yang artinya PDN turun drastis, yang artinya sangat baik karena berarti exposure BSI terhadap resiko nilai tukar mata uang asing semakin kecil, lebih aman dari gejolak kurs. Nah, dari perbandingan 2020 sampai 2001 ini bisa kita simpulkan kalau modal BSI itu makin kuat, efisiensi meningkat, laba dan pengembalian modal naik, jadi resiko pembiayaan dan falas semakin terkendali. Di tahun 2021 itu jadi titik awal yang solid untuk BSI setelah merger dan jadi bukti bahwa bank syariah itu bisa kompetitif bahkan unggul di industri perbankan nasional. Jadi di sini adalah ikhtiar saham, yaitu pergerakan harga dan aktivitas perdagangan saham perusahaan dari tahun 2019 sampai 2021. Kalau kita lihat dari tabel ini, data memperlihatkan bagaimana harga saham, volume perdagangan, serta kapitalisasi pasar perusahaan berubah dari waktu ke waktu. Angkanya disajikan per triliun atau per 3 bulan, sehingga kita bisa melihat tren kenaikan dan penurunan secara jelas. Pada tahun 2021, harga saham mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Harga penutupan tertinggi terjadi di triliun 2, yaitu sebesar Rp2.300 per lembar saham. Namun di akhir tahun atau triliun
2004, harga sempat turun ke posisi Rp1.780. Meski begitu, nilai saham pada tahun 2021 masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 maupun 2019, yang menandakan kinerja perusahaan terus membaik. Kalau kita lihat juga dari sisi volume perdagangan, pada tahun 2021 jumlah saham yang diperdagangkan meningkat sangat tajam di triliun 1. Volumenya mencapai lebih dari 10 miliar lembar saham. Ini menunjukkan tingginya minat investor dan meningkatnya kepercayaan terhadap perusahaan. eh, Walaupun volume sempat menurun di triliun 4, aktivitas perdagangan sepanjang 2021 tetap lebih besar dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Terus ini sebagai perbandingan di tahun 2020, harga saham masih berada di kisaran ratusan rupiah dengan volume transaksi jauh lebih kecil. Sementara pada tahun 2019, nilai saham bahkan lebih rendah, berkisar antara 300 hingga 500 rupiah per lembar. Artinya, dalam kurun waktu 2 tahun, harga saham perusahaan ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Jadi, secara keseluruhan, data dalam ikhtisar saham ini menunjukkan tren positif terhadap kinerja dan kepercayaan pasar, sehingga harga saham yang meningkat, volume perdagangan yang tinggi, dan kapitalisasi pasar yang terus naik menggambarkan bahwa perusahaan berhasil tumbuh dan menarik perhatian investor di pasar modal.